Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita telah berada pada minggu terakhir bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran untuk pertama kalinya, bulan di mana terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar, serta banyak keberkahan lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bulan Ramadan ini. Tanpa terasa, Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan menyambut hari Idul Fitri, hari yang disebut sebagai hari kemenangan bagi mereka yang senantiasa melakukan amal baik, melakukan ibadah selama bulan Ramadan ini. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, akan tetapi ada spirit yang hilang dari setiap perayaan Idul Fitri. Idul Fitri seolah tanpa makna karena ia dijauhkan dari persoalan-persoalan rakyat serta kondisi perpolitikan yang ada. Padahal pasca pemilu serta terbentuknya kabinet baru hingga hari ini marak kita dengar istilah oligarki. Oligarki disebut sebagai biang keladi, disebut sebagai sumber masalah, sehingga menimbulkan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh, para mahasiswa, masyarakat sipil, serta berbagai lapisan masyarakat lainnya. Demonstrasi dengan hashtag reformasi di korupsi atau mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Oleh karena itu, untuk turut berperan dalam terlaksananya demokrasi, kita perlu menelisik lebih dalam mengenai apa itu oligarki. Oligarki ialah sebuah sistem politik di mana terdapat segelintir orang yang berkuasa dalam menentukan sebuah kebijakan politik. Namun kebijakan tersebut menghasilkan struktur ekonomi yang timpang, yakni dominasi segelintir kecil orang menguasai hampir 50% kekayaan nasional. Singkatnya, terdapat 1% orang kaya yang menguasai 50% kekayaan nasional. Karena oligarki menghasilkan penumpukan kekayaan pada segelintir elit serta kebijakan-kebijakan yang mendukungnya, maka tidak heran bila kita saksikan kebijakan-kebijakan itu, maka tidak heran kebijakan-kebijakan itu lahir dan lahir tidak pro terhadap rakyat. Salah satunya timbulnya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana undang-undang tersebut banyak mengorbankan sumber daya alam, banyak mengorbankan para buruh, dan jelas sekali tidak pro terhadap rakyat. Padahal Al-Quran sering mengisyaratkan larangan penumpukan harta, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takasur ayat 1, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Serta surat Al-Humazah ayat 1-4, Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu annama lahu ahlada, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbazanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Saudara sekalian, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai celaan dan sebagai hinaan kepada kafir Quraisy yang mana pada masa itu suka menumpuk-numpuk harta. Kondisi kota Mekah yang merupakan jalur perdagangan internasional menciptakan kehidupan sosial yang timpang. Banyak para pekerja yang tereksploitasi, banyak para budak yang dibawa dari Afrika dan mereka dibiarkan begitu saja. Para wanita tidak dihargai, serta mereka menolak konsepsi Islam yang melarang penumpukan harta, melarang penimbunan harta yang berlebih pada segelintir orang. Sehingga dalam kondisi tersebut,
Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin minar rijali wan nisa wal wildan alladzi yaquluna rabbana ahrijna min hadhil qaryatiz zalim ahluha waj'al lana min ladunka nasira." Sebagai seruan pembelaan terhadap kaum mustad'afin, yakni kaum yang tertindas. Al-Quran mengutuk oligarki. Nabi mengaktualisasikannya dengan membuat barisan membela mereka orang-orang mustad'afin, kaum yang dilemahkan. Nabi Muhammad serta khalifah berikutnya juga gencar melawan ketimpangan sosial, juga gencar meneriakan perlawanan terhadap oligarki. Dengan cara apa? Dengan cara menekan pembayaran zakat bagi mereka yang memiliki harta berlebih untuk meminimalisir ketimpangan. Begitupun hukum kafarat, denda sebagai pelanggaran yang mengharuskan pembebasan budak, memberi makan orang miskin, lalu berpuasa. Hal ini merupakan sebuah mekanisme untuk menciptakan sebuah sistem yang berkeadilan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, adakah Idul Fitri bagi para kaum oligarki? Adakah hari kemenangan bagi para oligark? Padahal Al-Quran mengutuknya dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, "Wallazina yakzinuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.